Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di YouTube BBM Channel. Belajar bersama menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan soleha? Dimanapun kalian berada, Ibu berharap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Namun sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 2. Siswa mampu menuliskan gagasan tokoh dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 3. Siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. 5. Siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini. Ibu yakin kalian semua bisa mencapainya dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita simak materi pembelajarannya. Kalian simak sampai beres ya, karena nanti di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, agar bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, kalian simak materi pembelajarannya dengan seksama ya. Ayo anak-anak, semangat ya dalam belajarnya. Anak-anak soleh dan soleha, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Apa sih energi itu? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Anak-anak soleh dan soleha, tahukah kalian bahwa matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi? Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, sekarang kalian amatilah gambar berikut. Nah, anak-anak, di gambar terlihat bahwa sebuah keluarga sedang melakukan kegiatan di pagi hari. Di gambar terlihat ada seorang bayi yang sedang berjemur. Kenapa ya bayi tersebut dijemur oleh ibunya? Nah, anak-anak, bayi tersebut dijemur agar memperoleh vitamin D. Nah, perlu kalian ketahui bahwa salah satu manfaat matahari adalah sebagai sumber vitamin D. Kemudian di sini ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Nah, anak-anak, pakaian yang basah jika dijemur di bawah sinar matahari, maka pakaian tersebut akan cepat kering. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa sinar matahari itu sangat berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Ingat, proses fotosintesis pada tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen atau O2 yang digunakan oleh manusia untuk bernapas. Dan ketika manusia bernapas, manusia tersebut mengeluarkan karbon dioksida, yaitu CO2.
dan karbon dioksida ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, anak-anak, bagaimana dengan melihat gambar tersebut? Kalian dapat memahami betul bahwa matahari itu sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang kalian simak ya bacaan berikut ini. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. 1. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. 2. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. 4. Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. 5. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Yang ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. 8. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, anak-anak, begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Anak-anak soleh dan soleha, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, anak-anak, di sini Beni ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Beni untuk membuktikannya. Nah, membuktikannya yaitu dengan cara melakukan sebuah percobaan. Lakukan percobaan ini di halaman rumah kalian ya. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. 2. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Kemudian, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, anak-anak, kalian lakukan percobaan ini di rumah ya. Anak-anak, benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari akan lebih cepat kering dibandingkan dengan benda-benda yang diletakkan di tempat teduh. Penyebab perubahan dan perbedaan terjadi karena tempat untuk meletakkan benda-benda tersebut. Apabila sebuah benda diletakkan di bawah matahari, matahari pun dapat menyerap secara langsung kandungan air pada benda. Namun, apabila benda diletakkan di tempat teduh, penyerapan kandungan air pada benda menjadi terhambat, sehingga proses pengeringan benda menjadi lama. Selain itu, bahan serta ketebalan benda juga mempengaruhi proses pengeringan. Apabila benda berbahan tebal seperti sapu tangan dapat menyerap banyak air, proses pengeringannya pun lama.
Apabila benda berbahan tipis seperti kertas dan tisu, proses pengeringannya pun cepat karena air yang diserap tidak banyak. Anak-anak soleh dan soleha, setelah kalian melakukan percobaan tadi, kesimpulan dari percobaan tadi adalah 1. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat kering. 2. Tisu menjadi benda yang paling cepat kering saat dijemur. 3. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. 4. Menjemur tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. 5. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita baca bacaan yang berjudul Kisah Ali si Biji Energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, anak-anak, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Nah, anak-anak, ayo kita cari manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Nah, salah satunya yaitu sebagai sumber penerangan di siang hari. Kemudian, manfaat berikutnya yaitu berperan pada siklus atau perputaran air. Manfaat selanjutnya yaitu berperan pada proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian, manfaat matahari selanjutnya yaitu sebagai sumber energi pada panel surya. Kemudian matahari juga sebagai sumber vitamin D. Kemudian matahari juga membantu proses pengeringan. Nah, itulah anak-anak beberapa manfaat energi matahari bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Anak-anak soleh dan soleha, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut. Nah, anak-anak, di sini ada jagung bakar. Siapa yang suka makan jagung bakar? Nah, anak-anak semua pasti suka sekali memakan jagung bakar karena rasanya enak sekali. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi adalah harga jagung akan naik. Stok jagung juga akan segera atau cepat habis sehingga bisa jadi terjadi kelangkaan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan jagung terpenuhi, maka perlu meningkatkan hasil panen jagung, misalnya dengan memperluas lahan pertanian. Dapat juga dilakukan panca usaha tani agar hasil panen jagung dapat ditingkatkan secara maksimal. Anak-anak soleh dan soleha,
Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, anak-anak soleh dan soleha, penjelasan materi pada kesempatan kali ini sudah selesai. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Apa yang dimaksud dengan energi? 2. Apa sumber energi yang terbesar di bumi ini? 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, sebutkan 3 manfaat matahari bagi makhluk hidup. 4. Mengapa tisu basah yang dijemur di bawah sinar matahari cepat kering? 5. Mengapa tisu basah yang dijemur di tempat yang teduh lama keringnya? 6. Apa perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? 7. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 8. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 9. Sebutkan 2 contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 10. Sebutkan 2 contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, itulah anak-anak pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian ya. Ingat jawabannya yang benar ya. Kalau sudah selesai, kalian fotokan dan nanti fotonya kirim ke ibu guru. Ayo anak-anak saya dan soleha, selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat.